Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Jadi di sini saya sudah bersama dengan Mbah Ilo dan ada Mas Rian, ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Mas Riannya, boleh dilihat di Rian82 dan di channel Mbah Ilo Susilo Mbah Ilo official ya teman-teman. Nah jadi di sini kedua guru saya ya, ini Mas Rian tumben ini nggak berpakaian lengkap. Saya nggak tahu, nanti mungkin akan dijelaskan kepada beliau. Nah jadi teman-teman, di sini Mas Rian mau menceritakan suatu hal ya yang terjadi secara mimpi gitu teman-teman. Jadi ini kita langsung aja karena ini pun malam Idul Adha teman-teman. Jadi kita mau berkumpul juga bersama keluarga di rumah. Jadi ini singkat aja. Saya persilakan untuk Mas Rian untuk membuka dan menyampaikan apa yang Mas Rian alami. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dibarengi kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Amin. Begini Mas Denny, kenapa saya tidak pakai belangkon ataupun apa? Ya. Di sini saya tidak ingin makanya pakaian biasa, hanya ingin menceritakan mimpi saya tadi malam Mas Denny. Iya, silakan Mas. Nah, biasanya kan saya pakai belangkon, pakai kostum ini seperti Mbak Ilo. Itu artinya saya siap untuk bertempur dan mencari membantu atau mencari sukmanya Mbak Yu. Nah, jadi kenapa saya tidak pakai belangkon, tidak pakai pakaian lengkap, hanya sekedar pakaian biasa? Karena saya tadi malam itu mimpi saya itu tentang Mbak Yu. Mbak Yu itu dalam mimpi saya dia udah tenang di alam sana. Jadi berpesan kepada saya, dalam mimpi saya itu berpesan untuk semua paranormal atau fans-fansnya Mbak Yu, khususnya untuk paranormal, udah nggak usah dicari-cari lagi tentang Mbak Yu. Dia udah tenang di sana, dan begitu juga dengan anak-anaknya Mas Denny. Iya. Makanya ini saya di sini mengungkapkan atau menceritakan ya, bukan mengungkapkan tapi menceritakan mimpi saya malam. Jadi Mbak Yu itu udah tenang, kita semua hanya bisa mendoakan. Terima kasih. Ucapan Mbak Yu dalam mimpi saya itu seperti nyata Mas Denny, bukan seperti mimpi gitu kan. Dia menceritakan kepada saya, terima kasih atas bantuan doa-doanya teman-teman semua, teman-teman spiritual semua, katanya gitu Mas Denny. Nah, saya di sini udah tenang, jadi saya mohon nggak usahlah diganggu lagi. Dalam arti diganggu itu udah nggak usah dicari-cari lagi. Anaknya pun udah berkumpul sama Mbak Yu, udah tenang semua mereka, gitulah Mas Denny kira-kira Mas Denny. Kalau mimpi itu kapan Mas terjadi Mas? Tadi malam. Tadi malam. Tadi malam. Ini malam Selasa, malam Senin berarti itu Mas Denny. Tadi malam lah, ini kan besok kita lebaran haji kan. Besok hari Selasa, berarti kalau nanti malam berarti malam Selasa. Ini malam Selasa, berarti tadi malam itu berarti malam Senin Mas Denny. Jika dilihat Mas dari mimpi Mas, Mbak Yu sendiri itu kondisinya gimana Mas? Mbak Yu itu ya seperti yang kita ketahui ya semua teman-teman ya, Mbak Yu itu udah, kita bilang kan sudah meninggal. Jadi sukma atau arwahnya itu udah tenang di alam sana Mas Denny. Jadi dia pun berucap kepada saya, tolong sampaikanlah kepada teman-teman spiritual semua yang sudah membantu doa dan mengikhlaskan kepergian saya, gitulah Mas Denny. Jadi dia di sana udah nyaman lah, kita bilang sebagaimana kita ketahui, dia udah nggak ada. Jadi udah di alam sana dia udah nyaman, udah tenang lah Mas Denny. Iya. Dari mimpi Mas itu ya Mas? Iya, dari mimpi nih Mas Denny. Apa namanya, kalau terakhir kali ya, Nenek Lia, kita sebut Nenek Lia, kemarin Sobat Menerawang, beliau itu ada di pinggir sungai, di pinggir laut, cuman nggak tahu, muter-muter aja seperti kebingungan. Nah kalau dalam mimpi Mas digambarkan gitu, Mbak Yu tuh di mana Mas posisinya pada saat menyampaikan pesan itu kepada Mas? Iya, namanya kita mimpi serasa macam kayak di rumah gitu Mas Denny. Dialah yang berkunjung ke rumah saya gitu. Perasaan saya dalam mimpi itu menceritakan, dia bercerita, terima kasih Mas Rian yang sudah selama ini mendoakan saya.
Ya. Nah, jadi saya mohon juga kepada Mas Rian lah sebagai penyambung cerita, gitu kan, dalam mimpi nih Mas Denny ya. Iya, iya, iya. Nah, penyambung cerita, sampaikanlah ucapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada spiritual semua yang telah mendoakan saya, gitulah Mas Denny. Iya. Jadi di sini saya udah tenang. Jadi saya tanya, sekarang posisi Mbak Yu di mana? Di rumah saya Oke. sudah tenang. Ya arti kata di rumah itu mungkin di kuburannya sana lah Mas Denny. Gitulah sepertinya Mas Denny. Baiklah, ada yang mau ditanyakan Mas? Silakan Mas. Saya pun ya baru-baru ini telah menerawang ya, dan entah kenapa gitu yang ada saya lihat, dan pasukan-pasukan itu tidak ada terlihat sama sekali Mas, dan seperti pengawal-pengawal itu sama sekali tidak terlihat. Ya mungkin karena bersatunya para spiritual itu ya untuk sebagian ada yang mendoakan, sebagian ada yang menumpas begitu ya Mas ya. Jadi mungkin sehingga Pak Yu dan ketiga anaknya ini terbebas dari mereka Mas. Iya. Kalau dari mimpi Mas Rian ya, seperti Iya. Mbah Hilo tadi bilang ada penjaga-penjaga kerajaan. Kalau dari mimpi yang semalam itu kira-kira beliau dikawal atau dilihatin dari jauh atau gimana? Mas? Enggak Mas, enggak ada. Nggak Dia ada. itu menyambangin saya. Kalau orang Jawa bilang itu menyambangin saya, artinya dalam bahasa Indonesia mendatangkan saya lah gitu. Jadi dalam mimpi saya itu saya pun kok macam di dunia nyata gitu. Nah, ya kita silaturahim gitu kan, silaturahmi ngobrol, enak bincang-bincang. Nah, itulah pesannya Mas ya. Terima kasih kepada Mas Rian, dia ucapkan seperti itu, yang selama ini membantu doanya, membantu mencari anak-anak saya. Jadi saya sampaikanlah, saya titip pesan untuk spiritual semua yang membantu mendoakan atau mencari anak-anak saya, gitulah Mas. Saya Kira-kira tanya, iya Mas, silakan. jadi posisi Mbak Yu sekarang di mana? Saya sudah tenang di rumah saya. Iya. Itulah, dia bilang sudah nggak ada masalah apa-apa lagi, seperti itu Mas Denny. Oke, itu sampai situ ya Mas ya. Iya. Saya ingin tanya juga, apakah ada pesan yang harus dilakukan? Misalkan ya Mas, misalkan ada suatu benda yang harus dibuang, atau ada suatu benda yang saya umpetin, suruh diambil, suruh diberikan ke keluarga, gitu ada nggak Mas pesan-pesan seperti itu Mas? Pesan itu nggak ada Mas Denny. Dia hanya menyampaikan, saya titip pesan untuk spiritual semua yang selama ini mendoakan dan membantu mencari anak-anak saya. Itu aja Mas. Itulah intinya daripada mimpi saya, dan itulah inti dari perkataan saya dalam mimpi dengan Mbak Yu Mas. Allah. Jadi sebetulnya sudah jelas ya yang dikatakan oleh Mas Rian. Mungkin Mbak Yu di sana walaupun kondisinya bagaimana istilahnya dia minta untuk tidak diganggu lagi lah istilahnya Karena gitu udah ya. tenang lah, dia udah nyaman gitu. Walaupun dia pun ada udah berkumpul dengan anak-anaknya gitu Mas. ya, walaupun mungkin ada sedikit problema di sana, beliau memutuskan untuk menyelesaikan sendiri mungkin ya Mas ya. Iya. Seperti itu ya. Cuma tadi saya bingung juga, istilahnya beliau hidup di dunia itu banyak sekali ya. Iya. Perjanjian-perjanjian mungkin yang dilakukan beliau, mungkin ada suatu hal benda yang mungkin perlu dimusnahkan, perlu diberikan ke orang tertentu, mungkin makamnya harus seperti ini gitu, nggak ada ya Mas? Nggak ada. Mungkin kalau macam benda-benda pusaka dia atau sosok-sosok kodam pendamping dia, mungkin dia itu dengan keluarganya lah Mas. Iya, karena pun kalau banyak macam juga kita ini kan paranormal ya. tidak ada pertalian darah. Kita hanya sebagai teman, sebagai sesama spiritual gitulah Mas. Pesan terakhir pada teman-teman semua? Kalau pesan saya itu seperti pesannya Mbak Yu untuk warga netizen atau fansnya. Dia ucapkan terima kasih atas doa-doanya kepada spiritual. Dia juga ucapkan terima kasih atas doa dan pertolongannya yang selama ini mencari anak-anaknya, gitulah Mas Denny. Iya. Mbak Ilo, sudah cukup? Jadi kita tutup acara ini karena kita sudah mendoakan dan juga setelah membahas tentang baru-baru ini mimpi tentang Mbak Yu mereka yang disampaikan oleh Mas Rian ya. Jadi kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.